olahraga MMA itu sangat keren sekali. Tidak ada yang lebih keren dari dua orang laki-laki yang sama-sama terlatih, saling bertarung, saling menunjukkan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat. Jadi itu keren sekali. Untuk masalah resiko cedera, minim sekali cedera di MMA. Saya bisa dibilang dalam bertanding MMA, saya nggak pernah mengalami cedera parah. Saya nggak pernah mengalami patah tulang, saya nggak pernah mengalami luka-luka sampai gegar otak. MMA ini berbahaya apabila kita tidak mengerti MMA, namun terjun di MMA. Apabila kita mengerti olahraga MMA, ini akan menjadi olahraga yang sangat aman karena kita tahu kapan harus menyerah, kita tahu gimana cara melindungi diri, dan kita tahu gimana cara mengalahkan lawan. Halo, nama saya Fransino Tirta. Saya adalah founder dari Pitbull Academy dan pelatih MMA di Pitbull Academy. Sedangkan di One Pride, saya berperan sebagai CEO dari PT Merah Putih Berkibar dan inspektur pertandingan di One Pride. Di awal karir bela diri saya, awal-awal pada saat SMP SMA saya mempelajari bela diri taekwondo. Pada saat kuliah saya mulai mempelajari tradisional jiu-jitsu, IJI. Di situ ada pelatih saya, Mas Harmudianto, seorang black belt dari IJI. Dia bertarung, waktu itu dia menang sekali dan dia kalah sekali. Pada saat dia kalah, disitulah saya merasa terpanggil. Saya harus membalaskan kekalahan pelatih saya. Namun ternyata di situ saya mengalami kesuksesan yang cukup baik. Main sekali, menang 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya saya menjadi juara nasional. Zaman dulu kesulitan buat para fighter adalah sulit sekali untuk mendapatkan pelatihan yang baik. Belum ada MMA gym pada saat itu. Yang ada adalah boxing gym, karate dojo, doyang taekwondo. Saya harus pindah-pindah tempat untuk berlatih MMA. Zaman sekarang MMA gym ada di mana-mana. Banyak sekali MMA gym yang sangat berkualitas. Jadi mungkin kesulitan nomor 1. Perbedaannya adalah zaman dulu sulit sekali untuk berlatih MMA. Dan yang kedua, belum ada sosial media. Pada saat kita bertanding MMA, walaupun ditayangkan di TV nasional pada saat itu, tetap aja MMA ini belum populer seperti sekarang. Sedangkan zaman sekarang udah ada yang namanya sosial media, promosi sangat gencar. Sekarang MMA fighter di Indonesia yang bertanding di One Pride, fansnya tuh jutaan orang. Kemanapun dia pergi banyak orang mengenali. Zaman dulu kita nggak terkenal sama sekali. Setelah itu saya mulai bertemu dengan Bapak Ardian Sabakri. Di situ saya berbagi cerita mengenai perkembangan MMA di Indonesia. Beliau merasa terpanggil bahwa dunia MMA di Indonesia sedang mati suri karena tidak ada lagi panggung MMA bagi petarung-petarung lokal. Disitulah kami memutuskan untuk membangun panggung MMA One Pride. Jadi kita sekarang ini memberikan panggung terbaik di Indonesia yang tadinya mungkin fighter MMA Indonesia masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang kita punya ratusan bahkan ribuan MMA fighter di Indonesia. MMA itu adalah mixed martial art, artinya gabungan dari berbagai macam bela diri. Menurut saya MMA ini memang pada dasarnya terlihat keras dan memang itu sebenarnya nggak salah. Bahwa berlatih MMA itu bukan melulu artinya kita gebuk-gebukan sampai bonyok-bonyok sampai berdarah-darah. Salah. Berlatih MMA itu kita berlatih teknik dulu. Gimana cara memukul yang baik, gimana cara menendang yang baik, cara menjatuhkan lawan, cara mengunci. Untuk bisa melakukan semua itu tentunya membutuhkan fisik yang prima. Pada saat Anda berlatih memukul, Anda menjadi fisiknya prima. Pada saat Anda berlatih menendang, fisik Anda menjadi bagus. Pada saat berlatih membanting, fisik Anda menjadi bagus. Pada saat Anda melatih semua itu, Anda menjadi super fit. Karena untuk bisa memukul, menendang, membanting, mengunci, itu membutuhkan fisik yang sangat luar biasa. Pada zaman saya itu, belum ada yang namanya YouTube. Belum ada yang namanya YouTube. Internet masih sangat jarang sekali. Jadi buat seorang MMA fighter untuk bisa mempelajari MMA itu sangat sulit sekali. Saya harus bertemu dengan orang yang tepat, dengan pelatih yang tepat. Saya nggak bisa Google siapa pelatih yang bagus, nggak bisa saya Google. Saya juga nggak bisa cari di YouTube gimana cara memukul, membanting orang yang baik dan benar, nggak bisa. Saya harus mempelajari itu dengan mencari pelatih. Sampai akhirnya saya menemukan pelatih yang tepat. Apabila saya tidak menemukan pelatih yang tepat, mungkin saya tidak seperti sekarang ini. Ya, kalau buat saya semua pertarungan saya semuanya memorable. Namun ada beberapa titik yang menurut saya sangat-sangat berkesan. Titik pertama adalah pada saat
saya menjadi juara nasional. Disitulah saya merasa, wah, saya bisa menjadi juara. Menjadi juara itu sangat luar biasa, sangat membanggakan. Karena pada saat menjadi juara nasional, pada saat itu bisa dibilang, satu Indonesia, saya lah yang terbaik. Itu sangat bangga. Disitulah saya merasa, saya bisa sukses di dunia ini. Itu titik pertama. Saya cukup beruntung karena dari keluarga nggak pernah ya benar-benar melarang gitu. Mereka mungkin menganggap saya sudah besar, sudah dewasa, saya ingin melakukan apa, mereka support. Ya pada saat itu saya selalu menang sehingga sangat disupport sekali. Jadi tidak ada yang melarang, bahkan mereka sangat mendukung saya. MMA fighter itu adalah seni bertarung. Seorang juara MMA itu artinya jangan macam-macam sama orang ini. Saya ingin mengubah pandangan orang-orang di Indonesia bahwa oh MMA ini nggak keren, MMA ini olahraga buat kalangan yang keras-keras aja, kalangan rendah. Saya nggak setuju. Di sini saya melihat bahwa MMA ini adalah bela dirinya untuk manusia. Karena manusia itu bisa memukul, bisa menendang, bisa membanting, dan bisa mengunci. Apabila seorang manusia ingin mempelajari bela diri dan dia memilih bela diri tinju, kenapa dibatasi dia tidak boleh memukul, tidak boleh menendang atau membanting atau mengunci? Sedangkan seorang manusia itu bisa menendang, bisa membanting, bisa mengunci. Di sini saya melihat bahwa MMA adalah bela dirinya untuk semua manusia. Semua manusia mempunyai 2 kaki dan 2 tangan dan 1 kepala. Di sinilah saya melihat MMA adalah solusi bela diri tertinggi untuk manusia. Tentunya orang yang paling berjasa untuk karir MMA saya adalah nomor 1 adalah pelatih bela diri saya, Profesor Nico Han. Beliaulah yang mengarahkan karir MMA saya. Namun di luar dari Master Nico Han, saya juga harus berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya yang lain. Salah satunya Master Harmudianto dan masih banyak lain pelatih-pelatih lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebut. Anda semua adalah inspirasi dan tokoh terpenting dalam bela diri saya. Mungkin buat para pemuda Indonesia, khususnya yang mempunyai mental keras, jiwa keras, Anda jangan melampiaskan kekerasan Anda di jalan dengan melakukan tindakan kriminal, mungkin tawuran, atau membuli orang lain. Apabila memang Anda mempunyai semangat yang keras, Anda mempunyai jiwa keras, ikuti olahraga MMA. Jadilah hero, jadilah pahlawan, jadilah idola bagi keluarga Anda. Tunjukkan kekerasan Anda dengan menjadikan prestasi, dengan bertarung di One Fight.